Tidak banyak memang yang mengenal sosok yang telah memberikan kontribusi besar terhadap Bekasi, yaitu Haji Muhammad Hussein Kamali. Mulai dari angkat senjata mengusir penjajah hingga mengisi kemerdekaan, kontribusinya terhadap Bekasi tidak bisa dianggap kecil. Namun sayang, dalam catatan sejarah di Bekasi belum banyak diulas, dan kini menjadi tugas kita untuk mengulasnya. Dunia pergerakan yang membawanya pada sikap nasionalisme dimulai dengan bergabungnya dia pada semasa sekolah di Kepanduan Siap Sarekat Islam Abdeling Padvinderij di Bekasi. Kepanduan Siap merupakan sayap organisasi dari PSII. PSII merupakan partai yang dibesut oleh Hos Cokro Aminoto, suatu partai hasil dari organisasi Sarekat Islam melalui konvensi organisasi tahun 1923 yang menjadi Partai Sarekat Islam. Agar lebih luas cakupannya dan jelas orientasi politiknya, di tahun 1929 berubah lagi menjadi PSII. Bergabungnya Hussein Kamali di Siap Berdiri tidak lepas dari peran ayahnya yang merupakan pengurus aktif PSII Bekasi. Namun begitu pengalamannya di Kepanduan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Berbekal kemampuannya yang ditempa di Kepanduan dalam berorganisasi dan baris berbaris, membuat Hussein Kamali mendaftarkan diri pada organisasi bentukan Jepang saat terjadi pendudukan, yakni Shuhintai, atau lebih dikenal dengan nama Barisan Pelopor. Barisan Pelopor merupakan organisasi sayap pemuda dari Jawa Hokkaido yang dibentuk dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada 14 September 1944. Untuk tingkat Jakarta dipimpin oleh Dr. Muwardi setelah Insinyur Soekarno menjadi presiden. Jabatan Ketua Umum Pusat diserahkan ke Dr. Muwardi. Jawa Hokkaido atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa adalah organisasi resmi pemerintahan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada 1 Januari 1944 sebagai pengganti Organisasi Pusat Tenaga Kerja Putra. Di Barisan Pelopor dirinya menjadi seorang Soteicho, sejenis komandan untuk level kompi. Pada umumnya satu kompi bisa terdiri dari 3 atau 4 peleton yang totalnya mencapai 100 orang. Kompi Hussein Kamali di bawah Chutaicho Muhayyar yang setingkat dengan batalion Muhayyar merupakan pimpinan Barisan Pelopor Bekasi. Saat revolusi fisik memulai eranya, banyak anggota Barisan Pelopor di Bekasi yang bergabung dengan Barisan Banteng Republik Indonesia BBRI pimpinan Dr. Muwardi. Di organisasi ini Hussein Kamali menjadi komandan kompi Banteng Teruna. BBRI tidak memiliki hubungan dengan PMI, partai yang dibentuk oleh Soekarno. Meski memiliki lambang yang sama, yakni kepala banteng, bahkan pada titik tertentu berseberangan, BBRI lebih cenderung mendukung gerakan Indonesia Merdeka 100%, yang kemudian banyak yang mengategorikan sebagai laskar yang nasionalis, radikalis. Tidak lama setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, terdapat pengalih kekuasaan secara singkat dan cepat, termasuk di Bekasi. Dibentuknya berbagai lembaga yang memiliki cabang di Bekasi seperti KNI, BKR, dan termasuk kepolisian. Muhammad bin Rian yang merupakan kakak dari Hussein Kamali menjadi kepala kepolisian Bekasi yang pertama. Agar seantero negeri mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, para pemuda di bawah naungan Angkatan Pemuda Indonesia API mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada. Organisasi yang didirikan para pemuda dan mahasiswa radikal itu menetapkan acara terjadi pada 19 September 1945. Untuk itu mereka pun melakukan mobilisasi massa dari Jakarta dan sekitarnya. Di wilayah Bekasi, dari pihak API yakni Soekarni dan Yusuf Banjar menemui Muhayyar sebagai pimpinan Barisan Pelopor Bekasi. Yusuf Banjar sendiri merupakan anggota Barisan Pelopor di Cakung, jadi sudah mengenal sebelumnya. Soekarni meminta agar rakyat Bekasi dikerahkan sebanyaknya dalam rapat raksasa nanti. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke seluruh pasukan Barisan Pelopor, termasuk Hussein Kamali selaku komandan kompi yang memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat. Saat hari H, Hussein Kamali dan pasukannya serta ribuan orang Bekasi lainnya berbondong-bondong menuju lapangan Ikada.
Selepas acara tersebut, Hussein Kamali tidak langsung balik ke rumah, namun ikut ke markas API di Menteng 31 untuk melakukan konsolidasi gerakan berikutnya, terutama untuk wilayah Bekasi. Keesokan harinya, sekitar waktu subuh menjelang pagi, pihak Jepang yang tidak menyukai acara di lapangan di kala itu menggerebek markas API. Beberapa petinggi API ditangkap, sedangkan Hussein Kamali termasuk yang berhasil meloloskan diri. Penangkapan tersebut tidak membuat mereka ciut nyalinya, justru semakin membara. Para pemuda terus melakukan konsolidasi ke berbagai pihak, termasuk Sidik Kertapati, tokoh pemuda radikal dari bara Barisan Rakyat yang menjalin komunikasi dengan Muhayyar, Hussein Kamali, dan lainnya di Bekasi. Ketika mempertahankan kemerdekaan harus dengan senjata, Hussein Kamali pun tetap siap. Kompi yang dia pimpin saat zaman Jepang di Barisan Pelopor dikumpulkan lagi. Kemudian kompinya menggabungkan diri dalam wadah yang lebih besar, BBRI dan Keranji, atau lebih tepat rumah Hussein Kamali pun dijadikan sebagai markas besar BBRI Bekasi. Dia bersama kawan-kawan pun menyiapkan diri secara fisik dan mental, merapatkan barisan dan mengatur strategi agar tak gentar menghadapi sesuatu hal yang besar. Di Pondok Ungu terdapat Thohir, pemuda setempat yang sama-sama ditempa Suhintai, dan kemudian bergabung di BBRI, seorang komandan kompi. Mereka berdua menjaga jalan menuju Bekasi dari serangan pihak sekutu yang tidak jarang menerobos perbatasan di Cakung. BBRI secara terus-menerus mengadakan latihan fisik dan mental, memperkuat diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Penggeblengan dipusatkan di pabrik penggilingan padi di Teluk Buyung, pesertanya dari berbagai daerah. Tidak jauh dari situ, atau tepatnya di sekitar stasiun Bekasi pada 19 September 1945, terjadi suatu tragedi. Sekitar 87 tentara Jepang yang hendak ke Subang melewati Bekasi dengan menggunakan kereta api terlibat konflik fisik dengan rakyat, jawara, BBRI, dan lainnya. Perlawanan yang sengit itu pun membuat banyak korban dari pihak tentara Jepang berjatuhan, dan Kali Bekasi pun memerah. Pasukan kompi Banteng Taruna yang dipimpinnya di daerah Keranji bersama laskar lainnya, TKR Batalion 5 pimpinan Mayor Sambas Adma Dinata, ikut mempertahankan daerah perbatasan dari serangan sekutu. Pertempuran yang cukup fenomenal di Bekasi tersebut adalah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Rawa Pasung. Pertempuran yang terjadi pada 19 Februari 1946 itu tercatat dalam laporan tertulis pihak Inggris maupun di bukunya Hussein Kamali. Saat itu tentara sekutu dari arah Pulau Gadung menuju Bekasi dengan kendaraan lapis baja, truk yang membawa tentara serta tentara yang berjalan di kanan kiri jalan. Iring-iringan yang cukup besar tersebut berhasil menembus pertahanan di perbatasan Kali Cakung. Para pejuang di Bekasi kemudian mengatur strategi untuk menahan laju pihak sekutu dan Belanda. Kemudian ditetapkanlah penghadangan dilakukan di perlintasan rel yang membelah jalan utama Keranji, sekarang di bawah dan sebelum flyover Keranji, dari arah Pulau Gadung. Kekuatan bersenjata saat itu yang dimiliki adalah TKR dan sejumlah laskar. Mereka terdiri dari BBRI, Laskar Rakyat, dan perguruan pencak silat asal Subang pimpinan Haji Ammar Raden Uce Puradirja. Persenjataan yang digunakan hanya mengandalkan beberapa pucuk senjata, karabin, senapan mesin ringan, bambu runcing, golok, keris, tombak, panah, dan granat tangan. Dengan kekuatan yang tidak imbang tersebut kemudian dipecah dalam formasi. Bagian selatan hingga timur pintu kereta api ditempati TKR yang dipimpin oleh Mayor Sadikin. Laskar BBRI di sebelah selatan pintu kereta atau di Keranji yang dipimpin oleh Hussein Kamali. Bagian utara pintu kereta api atau di Rawa Pasung ditempati oleh Laskar Rakyat, serta sebelah utara hingga barat dikuasai oleh perguruan pencak silat. Karena senjata yang dimiliki tidak imbang, maka cara bertempurnya dengan melakukan pertempuran jarak dekat. Dengan begitu membuat senjata sekutu tidak terlalu berfungsi. Strategi ini selalu dilakukan oleh pihak Indonesia dalam tiap pertempuran. Taktik dimulai dengan menutup perlintasan kereta api dengan palang pintu. Pasukan sekutu mengira akan ada kereta api yang akan lewat. Para pejuang sebelumnya telah memasukkan semua senjata ke dalam baju sarung yang dililit di perut hingga tidak terlihat dari luar, atau diletakkan di suatu tempat untuk kamuflase. Mereka berbincang santai sambil merokok, banyak juga yang bersembunyi. Pasukan Inggris mengira mereka hanyalah petani biasa yang pergi ke sawah. Namun di saat mereka lengah, dalam waktu singkat terjadi pertempuran jarak dekat yang cukup sengit. Seiring perkian takbir, para pejuang menyergap. Mereka melompat ke
ke panser, tank maupun truk dengan berbagai senjata tajam dan ilmu bela diri. Mereka menghujam semua tentara yang mereka hadapi karena serangan yang tidak diduga. Pihak sekutu tidak sempat melakukan perlawanan berarti. Dengan sigap, pasukan sekutu pun mundur akibat terdapat 6 orang dari pejuang dan sejumlah tentara sekutu yang gugur. Pihak pejuang berhasil merampas 12 senapan mesin dan 10 karabin. Mereka juga berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan dengan jalan melempar granat-granat dari jarak dekat. Peristiwa kemenangan ini pun diabadikan dalam relief di Monumen Perjuangan di Gedung Juang Tambun maupun relief di Taman Makam Pahlawan, Bekasi di Ula Kapal. Namun begitu, serangan dari pihak sekutu tidaklah surut, justru semakin intensif. Sepanjang tahun 1946, tiada hari terlewati tanpa adanya pertempuran. Serangan terjadi kapan saja dan di mana saja. Meski Kranji berhasil dikuasai sekutu, hingga garis perbatasan bergeser ke Kali Bekasi pada Juni 1946, tetap saja pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Kranji adalah teritori pasukan Muhammad Hussein Kamali yang berhasil ditaklukkan sekutu itu. Digambarkan dengan baik oleh Pramudia Anantatur melalui novelnya Kranji Bekasi Jatuh yang terbit tahun 1947 dan di tepi Kali Bekasi yang ditulisnya selepas mengundurkan diri dari tentara tahun 1947. Pramudia menggambarkan suasana dan situasi kala itu yang sedang berkecamuk perang yang dibombardir oleh bom dan rentetan tembakan yang bersahut. Perlawanan yang sengit diberikan pasukan Republik secara umum. Terdapat 2 kelompok besar bersenjata TRI dan Laskar. TRI merupakan organisasi militer resmi pemerintah, sedangkan Laskar merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh masyarakat seperti BBRI, Hizbullah, MPHS, KRIS, LRJR, dan lainnya. Akibat agresi militer satu dari pihak Belanda pada 21 Juli 1947 membuat Kompi Banteng Teruna yang dipimpin Kapten Hussein Kamali mundur ke arah timur, menempati Kampung Ciririp, Kandang Sapi di bawah Gunung Sanggabuana dan Gunung Parang sebagai markas. Di sana mereka bergabung dengan pasukan Mayor Lukas Kustario yang diperintahkan untuk tetap bergerilya di daerah Purwakarta, Sanggabuana, Cikampek, Rawang, termasuk Bekasi hingga Cibarusa. Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan aksi militernya yang kedua. Seluruh wilayah Indonesia berhasil diduduki. Jenderal Sudirman pun memerintahkan divisi Siliwangi untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Mayor Ahmad Sahdi yang juga ikut kembali ternyata setelah tiba berbalik arah lebih memilih berdamai dengan Belanda, menjadi juru kampanye agar para pejuang menyerah dan tunduk dalam pemerintah Belanda, juga membujuk masyarakat untuk mendukung Belanda. Sedangkan anak buahnya lebih memilih kembali ke hutan, bergerilya dan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ada aja penjajah, ini pengkhianatnya. Tidak terkecuali Kapten Muhammad Hussein Kamali dan pasukannya yang kecewa dengan keputusan komandannya itu. Mereka pun kemudian bergabung dengan Batalion K yang dipimpin oleh Mayor Lukas Kustario. Batalion K merupakan bagian dari Brigade ke-13 yang dipimpin oleh Letkol Sedikit. Bertambahnya pasukan dan amunisi membuat kekuatan moral para pejuang meningkat. Mereka bersama kembali merangsek ke Bekasi, bergerilya dan melakukan tekanan terhadap pihak Belanda, memberikan serangan mendadak dan sporadis bersama pejuang lainnya. Dengan penandatanganan dokumen dari hasil perundingan Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, menandakan perang revolusi berakhir, Hussein Kamali pun memutuskan untuk meletakkan senjata kembali ke masyarakat. Atas jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, Kapten Muhammad Hussein Kamali mendapatkan sejumlah penghargaan dari pemerintah. Presiden Soekarno menganugerahkan tanda jasa pahlawan atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara oleh Menteri Pertahanan. Juanda dianugerahi Satya Lencana peristiwa Perang Kemerdekaan kedua pada 17 Agustus 1958.